Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah itu mengetahui hianatnya mata. Apa tuh hianatnya mata? Orang-orang yang berghibah pakai mata. Ngomongin orang pakai mata, tahu nggak? Main gitu matanya gitu. Pas kita habis ngomongin orang kapan waktu, terus teman kita tuh nggak nyambung gitu. Yang manis sih orangnya, gitu kan? Ntar dah. Kalau ketemu di pengajian, pas lagi pengajian kita ketemu, gitu. Kita ngasih isyarat sama teman kita itu, Nodino gitu. Tapi isyaratnya nggak pakai ngomong, cuma pakai mata doang. Itu namanya khainatal a'yun, khianatnya mata. Dan semua yang dilakukan sama mata dari dosa-dosa, itu namanya juga khianat mata. Mata kita pakai. Suami yang halal nggak suka diliatin, tapi suaminya orang demen bener liatinnya. Masya Allah. Gimana tuh yang kayak begituan? Ini teman-teman sekalian, kemampuan menjaga mata nih ya. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan pada kita insya Allah. Jadi matanya ditinggalkan untuk meninggalkan yang haram, matanya dipakai untuk nggak mau lihat yang haram, sama bahkan mereka nggak mau ngelihat sesuatu hal yang fuduli gitu sifatnya. Fuduli itu yang nggak ada manfaatnya, yang berlebihan gitu, yang berlebihan, kepo. Itu dia tuh, gitu. Ini para walinya Allah SWT nih pada pinter-pinter nih urusan beginiannya. Para walinya Allah pada pinter-pinter. Kita nggak pada pinter-pinter nih urusan beginian nih. Jaga mata, jaga mata, jaga mata, gitu ya. Pas lagi jalan, kayaknya cakep tuh, melihat. Kayaknya menarik tuh, lihat. Kan begitu ya? Masya Allah. Para walinya Allah pada pinter-pinter jagain mata mereka. Itu ya, jangankan yang kayak urusan-urusan misalnya tontonan-tontonan gitu, yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Yang kayak ada siaran Darul Mustafa tuh. Siaran Darul Mustafa kan video yang iniin acaranya Habib Umar tuh di Darul Mustafa. Tapi itu kan memang ada Habib-Habib lain-lain juga gitu kan. Itu Hubah Benur nggak mau lihat. Hubah Benur tuh lebih suka dengerinnya dari radio di Tarim sana. Hubah kalau acaranya Habib Umar Darul Mustafa itu lebih seneng dengerin di radio daripada ngelihat di TV. Kecuali kalau kajian yang sore tuh Rauhah, karena itu kan ke Habib Umar doang. Umarnya duduk di kursi gitu, terus kameranya cuman ke Habib Umar doang gitu. Jadi Hubabah nonton tuh, karena kan ke Habib Umar doang gitu. Tapi kalau yang kayak Darul Mustafa punya maulid tuh, kan banyak tuh habaib-habaib di depan. Kan di ini semua kan, disorot semua gitu. Itu Hubabah nggak mau lihatnya dari situ. Kata Hubabah, nanti saya sibuk, si ini siapa, si itu siapa gitu, kata Hubabah. Kalau dibilang emang nggak boleh, emang haram, enggak juga, nggak haram gitu. Cuman Hubabah tuh maksudnya Hubabah, saya kan mau dengerin kajiannya, gitu kan. Saya dengerin acara maulidnya. Saya nggak mau nyibukin mata saya buat ngeliatin orang-orangnya. Masya Allah, Masya Allah. Segitunya tuh orang-orangnya tuh orang-orang beriman semua. Yang hadir maulid kan orang beriman semua, orang-orang baik semua, orang punya cinta sama Allah dan Rasulnya. Segitunya hebat banget jagain matanya. Kita sih segala-gala kita tonton. Betul ya Bu ya? Aduh, segala-gala nih, mata apa aja nih yang udah dilihat. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mata-mata kita insyaallah. Dijaga mata-mata kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala enggak biarin mata kita memandang kepada yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala.
Saya ingat dulu ulama-ulama tuh, para kiai-kiai itu nggak bolehin kita, orang-orang tua, habaib-habaib dulu tuh nggak bolehin kita ngelihat gereja. Saya nggak tahu kalau yang di sini digituin nggak sama orang-orang tuanya. Saya tuh dulu enggak ya. Oh, oke lah, nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi zaman saya kecil dulu tuh kayak orang-orang tua suka bilang, kok kalau lihat gereja nunduk gitu, jangan lihat gitu kan, jangan lihat gitu. Dulu-dulunya sih saya ya maksudnya kayak kenapa juga gitu kan, kenapa juga gitu. Lama-lama belakangan saya juga ngerti gitu. Kenapa nggak boleh lihat? Karena jangan sampai nih di mata kita ada pengagungan terhadap tempat-tempat yang di sana Allah Subhanahu wa taala dikhianati. Allah dikata punya anak, Allah dikata punya istri, kan Allah dikhianati. Betul apa enggak? Kita aja kalau misalnya ada orang tua kita benci sama orang gitu ya, lu jangan lewat lo depan rumahnya. Iya apa enggak? Suami kita lagi sebel sama orang kan gitu, pokoknya kamu jangan ketemu deh sama dia misalnya gitu kan. Dia suka kayak gitu. Nah itu teman-teman sekalian kayak bahkan kayak gereja gitu loh, itu tuh benar-benar sama para ulama-ulama kita tuh jagain gitu sebisa mungkin, jangan lihat. Teman-teman sekalian, saya melihatkan di Tarim Hadramaut Yaman itu mereka tuh kalau misalnya ada kayak bule lewat gitu ya, kalau jarang banget. Tapi kalau misalnya ada bule gitu lagi ada urusan kerjaan atau apa gitu lewat gitu, mereka tuh langsung nunduk kepalanya. Mereka langsung nundukin kepalanya gitu. Padahal segitunya mereka tuh nggak tahu kalau itu orang muslim atau bukan gitu. Karena kan di sana memang semua orang pakai, kalau perempuan pakai kerudungan gitu seenggaknya, walaupun nggak pakai cadar gitu misalnya. Dan pakai baju panjang gitu kan, pakai abaya hitam sama pakai kerudung hitam gitu. Sekurangnya kayak gitu, mau ada bule mau ada siapa gitu, sama kayak di Mekah Madinah kan juga kayak gitu. Kalau Mekah Madinah peraturan negaranya, jadi nggak boleh ada orang masuk Mekah Madinah orang nggak beriman selain muslim ya. Kalaupun misalnya gitu ada siapalah gitu ya, entah apa gitu yang bisa masuk kayak ke Jeddah atau apa, mereka suka pakai kerudungan gitu. Kalau Jeddah kan umum ya, tapi mereka suka pakai kerudungan juga gitu, pakai abaya hitam gitu. Nah kalau di Tarim itu memang kayak peraturan tak tertulis dari warganya gitu, bahwa semua orang harus kayak begitu. Sampai banyak diantara mereka orang-orang Tarim itu yang nggak pernah lihat orang kafir, nggak pernah lihat mukanya orang kafir tuh nggak pernah lihat, nggak pernah lihat mereka gitu. Sampai-sampai ada di antara mereka tuh yang kayak di daerah yang agak dalam gitu ya. Misalnya kalau di kita mungkin kayak Depok, Bojonggede, Citayam. Tapi sekarang mau nggak, udah kedalaman ya. Oh, udah jadi viral kayaknya ya. Itu teman-teman saya sekalian, sampai mereka tuh ada yang pernah nih, teman saya ditanya kayak begini, orang kafir tuh kayak apa sih gitu? Orang gitu bentuknya, sampai gitu, dari nggak taunya orang kafir tuh kayak gimana gitu, apa punya buntut gitu ya, maksudnya mereka tuh nggak tahu gitu bentuknya tuh kayak apaan gitu, dari nggak pernah lihatnya. Jadi seumur hidup tuh yang mereka lihat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang punya takwa kepada Allah. Masya Allah, terjaga teman-teman kehidupannya. Nah itu kalau yang kayak Hubabah Nur gitu ya, itu bukannya memang kondisinya yang terjaga, tapi beliaunya yang ingin menjaga diri gitu. Beliaunya yang ingin menjaga diri. Jadi kalau misalnya kayak di jalan apa segala macam, nunduk aja beliau, nggak mau ngelihat. Misalnya kalau kayak ke bandara kemana gitu kan, banyak ketemu orang-orang kayak gitu. Sampai pernah saya suatu waktu jalan sama Hubabah, terus ada perempuan nyapu gitu di bandara, kayak petugas cleaning service-nya gitu kan. Terus kata Hubabah gini, Halimah, kesian banget ya, nggak pakai kerudung. Saya bilang, belum tentu muslim juga Hubabah. Ini kan belum tentu muslim ya, masa saya mau bilangin gitu, Mbak pakai kerudungan Mbak, gitu kan, bingung juga gitu loh. Terus kata Hubabah gini, kamu bilang-bilangin ke Halimah, siapa tahu gitu. Aduh, ini repot bener dah. Masya Allah.
Tapi sih karena disuruh sama guru, pokoknya saya tuh urusannya kalau disuruh sama guru tuh nggak ada pikiran dalam pikiran saya untuk yang ada pilihan saya kerjain apa nggak kerjain gitu. Nggak ada, kerjain nggak ya, cari alasan nggak ya, enggak. Udah disuruh ya udah disuruh gitu. Jadi saya samperin, saya ajakin ngobrol. Kerja di sini udah lama mbak ini mbak gitu kan. Terus akhirnya saya bilang gitu, mbak muslim mbak? Iya muslim. Mbak itu tuh yang duduk di sana tuh mbak guru saya mbak, saya bilang itu orangnya mustajab doanya, baik hatinya gitu. Dia pesan sama mbak untuk pakai jilbab gitu kan, untuk pakai penutup aurat biar kita hidupnya di akhirat bisa lebih bahagia gitu.